Pemirsa Intens Investigasi, veteran putra Ruben Onsu dan Sarwenda hari Minggu kemarin mendadak pulang ke kampung halamannya di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur usai mendengar kabar dari keluarganya yang ada di kampung bahwa sang oma tercinta meninggal dunia. Lalu, seperti apakah veteran yang tidak bisa membendung kesedihannya sepanjang perjalanannya dari Jakarta menuju NTT hingga ia pun terlihat cemas dan pucat kala tengah mengejar waktu demi bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan sang oma dan ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Seperti apa pula saat veteran di dalam pesawat yang menceritakan tentang kabar meninggalnya sang nenek yang ia dapat dari sang ayah. Hingga tangisnya pun pecah kala melihat jenazah sang nenek yang sudah terbujur kaku di dalam peti hingga ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dengan mengetuk palu peti jenazah. Ironisnya, di tengah tangis veteran untuk sang oma yang meninggal dunia dan memilih pulang kampung pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin, kabar tidak mengenakan juga datang dari Ruben, di mana ia mendadak sakit dan tubuhnya pun ambruk saat menjalani pekerjaannya di Majalengka pada hari Minggu kemarin. Melihat kabar yang begitu mengejutkan warganet, lantas seperti apa Sarwenda yang mengungkapkan kronologi sakit yang diderita oleh Ruben Onsu? Benarkah usai menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Jakarta, kondisi Ruben pun pada saat ini sudah mulai membaik? Dan bagaimana pula doa serta harapan dari Karen Delano dan Fitri Karlina untuk kesembuhan Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel YouTube ini. Ya, kabar duka datang dari veteran putra Ruben Onsu dan Sarwenda, di mana sang oma yang berada di kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia. Kabar meninggalnya sang nenek itu pun diungkap oleh veteran lewat unggahannya di media sosial, di mana ia pun memposting gambar bunga yang tampak layu, hingga video yang memperlihatkan veteran yang terlihat cemas kala mengejar waktu demi bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan mendiang sang oma. Maka, seperti inilah kecemasan veteran yang tengah berada di dalam mobil, di mana berharap cepat sampai dan bertemu dengan mendiang sang oma, hingga ia pun bisa mengantar jenazah sang oma ke peristirahatan terakhirnya. Ini aku lagi kejar buat kejar buat bisa hadir di pemakaman oma karena bentar lagi oma mau dikubur, tapi ini masih usaha buat bisa dapet liatin oma tungguin aja bentar. Di sisi lain, saat masih berada di dalam pesawat, veteran pun sempat mengungkapkan bagaimana ia mengetahui kabar sang oma meninggal. Ya, dari pengakuannya, kabar duka itu ia dapat dari sang ayah lewat pesan singkat di media sosial. Awalnya, ayah veteran di kampung sempat memberitahukan bahwa sang nenek tengah jatuh sakit, hingga ayah veteran itu pun meminta veteran untuk pulang kampung. Namun sayangnya, sebelum veteran terbang ke NTT untuk menjenguk, sang nenek pun justru mendahulinya, berpulang ke pangkuan sang pencipta. Setelah bertahun-tahun belum pulang dan 2 hari ini juga baru kontak
kontekan sama bapak lewat DM di Instagram. Akhirnya bapak kasih aku nomornya dia, karena sama ini aku nggak dapat nomornya bapak. Aku disuruh pulang sama bapak karena oma aku sama ini sakit, dan dapat kabar dari bapak kalau oma udah nggak ada. Aku juga capek dengan pemberitaan yang ada di Jakarta, dan lelah banget dengan pemberitaan itu. Jadi aku izin pulang dulu ya. Dan seperti inilah ketika Betran tiba di rumah duka dan melihat jenazah sang oma yang sudah terbujur kaku di dalam peti jenazah. Meski bersyukur dirinya bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan sang oma yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun Betran pun tetap tidak bisa menahan tangisnya. Ia pun terlihat histeris saat menatap wajah sang nenek di dalam peti. Itu kulit sasaran kulit rabar ngasandre mana krona Tak bisa membendung rasa kehilangan yang diluapkan dengan tangisnya. Betran pun akhirnya memberikan penghormatan terakhir untuk sang nenek di depan peti jenazahnya dengan mengetuk palu peti jenazah yang bisa dimaknai sebagai tanda penghormatan terakhir serta perpisahan untuk selamanya kepada sang oma. Lantas, seperti apa di tengah tangis Betran untuk sang nenek yang meninggal dunia dan memilih pulang kampung tepat di hari itu juga, kabar tidak mengenakan juga datang dari Ruben, di mana dirinya mengalami sakit yang mendadak hingga tubuhnya pun ambruk saat menjalani pekerjaannya di Majalengka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Usai kabar Betran yang membawa air mata di tanah kelahirannya di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, lantaran sang oma tercinta yang meninggal dunia. Kabar kurang sedap pun juga datang dari Ruben Onsu. Ya, Ruben Onsu dikabarkan sempat tumbang pada Sabtu malam, 18 Mei 2024 kemarin.
Hingga dari video yang dibagikan oleh sang manajer lewat media sosial memperlihatkan Ruben Onsu terbaring lemah dengan sejumlah alat medis yang terpasang di tubuhnya yang kala itu tengah dievakuasi oleh tim medis menggunakan ambulans. Lantas, sakit apakah sebenarnya yang dialami oleh Ruben Onsu sampai ia pun harus dilarikan ke instalasi gawat darurat? Sarwenda yang ditemui oleh tim intens investigasi di depan rumah sakit yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya mengungkapkan tentang kronologi sakit yang diderita oleh sang suami. Ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu, so far aman gitu. Tadi bisa main sama anak-anak. Tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya, ya mungkin kan emang katanya panas banget. Ya, dari pengakuan Sarwenda, ambruknya Ruben saat mengisi acara di Majalengka disebabkan karena mengalami dehidrasi hingga ia pun tumbang lantaran kecapean. Selain menceritakan kronologi sakitnya Ruben, Sarwenda pun juga mengungkapkan bagaimana kondisi terkini dari Ruben Onsu yang sudah membaik setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nggak apa-apa, tadi udah ke atas juga. Terus udah kayak gitu, ini kebetulan aku sama anak-anak kan, jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku bener-bener sibuk banget. Pagi tuh bener-bener udah dari subuh banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang, jadi tadi pagi udah nganterin juga. Hari ini anak-anak ujian gitu, terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu, makanya habis itu aku beres-beresin anak, baru habis itu aku bisa kesini gitu. Hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin, soalnya Jordi juga lagi nungguin cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia gitu. Jadi benar-benar lagi riuh banget, jadi terima kasih doanya, pokoknya yang pasti cepat sembuh lah pasti. Lantas, seperti apa kata Fitri Karlina yang sempat satu panggung bersama Ruben? Sebelum akhirnya Ruben pingsan dan tidak sadarkan diri setelah acara. Hingga doa dari Karen Delano untuk kesembuhan sahabatnya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Di sisi lain, sebagai salah satu bintang tamu yang juga hadir satu panggung dalam acara karnaval yang digelar di Majalengka, Jawa Barat bersama Ruben, Fitri Karlina pun juga mengungkapkan kesedihannya ketika melihat Ruben yang sebelumnya baik-baik saja saat menjadi host, namun justru tumbang akibat kelelahan.
Bahkan, tak hanya Fitri Karlina yang mengaku sedih, Karen Delano pun juga turut mengutarakan kesedihannya dan turut mendoakan yang terbaik untuk Ruben Onsu. Apalagi, ini bukan kali pertama Ruben mengalami kejadian serupa. Aku taunya itu after acara, jadi ada fans aku yang ngetek aku nanya masalah kondisi Kak Ruben kayak gitu, dan aku nggak tahu secara pasti karena kan kita udah fokus dengan kegiatan masing-masing ya gitu, apalagi kemarin line up acara kita memang benar-benar padat banget. Cuma selama kemarin itu Kak Ruben nge-host, everything is fine, makanya kita nggak tahu gitu loh, nggak nyangka. Dengan kabar yang hari ini saya juga lihat dari sosial media, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Aku cuma berharap untuk Ruben bisa kuat, apalagi buat keluarganya dari Sarwenda, anak-anaknya bisa sama-sama sama Ruben. Karena aku rasa Ruben di sini sekarang ini memang membutuhkan kita teman-temannya untuk mendukung dalam doa. Semoga Kak Ruben, semoga lekas sehat, lekas sembuh. Soalnya memang kemarin itu kondisinya di lapangan sangat panas banget, membara banget kan sore hari ya. Kita aja yang pengisi acara yang memang naik panggung, turun panggung yang on off aja. Suaraku aja tuh sampai sekarang masih belum masih belum normal, masih serak gitu karena ya debu juga, kondisi panas juga, dengan animo masyarakat yang luar biasa di Majalengka kayak gitu, otomatis kan adrenalin naik nih, pasti kan kita kebawa emosi juga kan, masih kebawa semangat gitu. Sama-sama kita bersama teman-teman artis tuh kita perlu bergandengan tangan untuk mendoakan Ruben dan juga untuk sahabat kita Ruben Onsu untuk bisa kuat dan percaya gitu kalau sesusah apapun kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.